Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu, amma ba'du. Jamaah salat maghrib sekalian, berniat kita berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya amal ini menjadi amal iktikaf. Dan sampai kepada kita berita hadis yang sahih, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang berkumpul di masjid untuk maksud mempelajari ajaran Allah, Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah. Allah sertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Amal menuntut ilmu dinilai di sisi Allah sebagai amal fi sabilillah hingga selesai. Kita sekarang pada ahad kedua di bulan ini. Ahad kedua kita mentadabburi dari surah Al-Quran, surah An-Nisa. Bulan yang lalu sudah kita selesaikan hingga ayat 42. Ayat-ayat itu yang di ayat 41 dan 42 itu yang kita ceritakan dalam data-data asbabun nuzul, dalam berita-berita hadis terkait masalah ayat itu, bahwa Nabi SAW pernah meminta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran, dan sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pantas saya membacakan Al-Quran padahal Al-Quran sendiri pertama sekali diturunkan kepadamu oleh malaikat Jibril?" Nabi berkata, "Saya juga ingin mendengar Al-Quran dibacakan oleh orang lain." Lalu pada saat sampai ke ayat 41, Nabi SAW menangis dan beliau berkata, "Cukup." Dan sudah kita bahas ayat itu kemarin bulan yang lalu. Sekarang kita masuk ke ayat 43, yang mana ayat 43 ini berisi hukum-hukum fiqih yang menjadi praktek ibadah kita. Maka bagi yang mana tahu ada yang belum mengerti, maka disimaklah materi-materi yang akan kita bahas pada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Ayat 43 dari surat An-Nisa, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Kitalah yang dipanggil itu, pengikut Nabi Muhammad, yang menyatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipanggil, dikasih tahu ajaran, la taqrabus salah wa antum sukara. Jangan menghampiri salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dan juga tidak boleh mendekati solat orang yang sedang junub, kecuali orang yang junub ini bukan untuk maksud solat, tapi untuk maksud melintas di tempat solat, artinya masjid. Kalau untuk solat orang yang junub baru boleh setelah kalian mandi. Jadilah hukumnya mandi wajib. Dan jika kalian dalam keadaan sakit
atau kalian dalam keadaan perjalanan syar'i, atau seseorang di antara kalian baru selesai buang hajat, atau kalian baru menyentuh perempuan lalu kalian tak memperoleh air untuk berwudu, silahkan kalian menggunakan tanah yang bersih untuk bertayamum, dan tayamum itu usaplah muka dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itulah sekilas ayatnya. Nah, sekarang kita uraikan. Catatan pertama terkait ayat ini adalah bahwa narasi teks ayat melarang jangan menghampiri sholat dalam keadaan kalian mabuk. Maka memang pada saat ayat ini turun, syariat tentang pengharaman final khamar belum. Ajaran kita nih, Al-Quran yang kita baca nih, yang isinya 30 juz itu durasi turunnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Durasinya lama. Hukum-hukum yang kita praktekkan sekarang itu juga bertahap. Enggak satu kali turun dari langit langsung dipraktekkan dari 0 sampai A sampai Z sekaligus, enggak. Tentu orang-orang yang pertama masuk Islam dan meninggal baru tahun-tahun pertama, aturan belum banyak. Paling cuma aturan beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beriman ada hidup setelah mati, kelar dah itu. Selamatlah dia itu. Belum ada kewajiban sholat Jumat, belum ada larangan menikah dengan ini, belum ada larangan menikah dengan itu. Belum. Awal-awal dakwah Islam itu lebih konsentrasi kepada meluruskan keyakinan. Itu dulu. Kalau sekarang orang yang masuk Islam ya langsung semuanya, nggak ada cerita bertahap juga. Itu dulu. Nah, kita nggak hidup di zaman itu, cuma perlu kita tahu historinya. Oh, syariat kita ini durasi turunnya 22 tahun. Sejak Nabi Muhammad usia 40 tahun hingga usia Nabi Muhammad tutup usia di usia 63 tahun. Maka dibulatkan oleh para ahli sejarah dengan kata yang ingat, yang biar gampang mengingatnya, ya 22 tahun lebih. Lebihnya ya 2 bulan, biar gampang 22 hari. Begitu sebagian pendapat memberikan rinciannya. Nah, ayat yang tentang narasi ini, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk, berarti ada kemungkinan praktek di masa itu mabuk nih sesuatu hal yang lumrah saja, bukan sebuah perbuatan tercela banget di masyarakat ketika itu. Dan ayat ini turun di Madinah, bukan di Mekah. Jadi awal-awal masyarakat muslim di Madinah itu pun hukum belum lengkap seluruhnya, termasuk ayat ini. Kalau kita baca beberapa data asbabun nuzul di kitab-kitab tafsir, salah satunya saya baca dalam riwayat Abu Dawud dan juga diriwayatkan Nasai, yaitu kejadiannya ketika itu diceritakan tentang Ali bin Abi Thalib, dia bersama Abdurrahman bin Auf dan ada orang lain lagi tidak disebut namanya, pokoknya yang terkenal di situ Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Mereka minum khamar. Khamar itu air perasan anggur, bukan alkohol. Sekarangnya orang minum pakai alkohol, dulu enggak pakai alkohol. Dulu orang anggur diperas, difermentasi, itulah khamar. Nah, itu minum mereka normal, bukan sesuatu yang terlarang zaman di masa saat kejadian itu. Habis itu sholatlah mereka, Abdurrahman bin Auf menjadi imamnya. Dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ada ayat la ta'bud wala ana abidun ma abattum, dibalik-balik wa ana abidun ma ta'budun katanya, terbalik-balik. Nah, terbalik-balik kan salah makna ayat itu, aku menyembah yang kalian sembah, begitu nanti artinya. Padahal narasi teks ayatnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lalu di data keterangan itu turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Itulah dalam riwayat lain. Kok Ali bin Abi Thalib, kan Ali bin Abi Thalib kan orang, jangan dulu kan khamar ketika itu bukan sesuatu yang
diharamkan final sebagai sebuah kemungkaran? Enggak, karena kegiatan masyarakat minum khamar ketika itu sesuatu yang biasa. Mungkin kayak kita minum kopi kali, minum teh biasa aja. Cuma zaman itu udah ada akibat mabuknya, sudah ada juga. Tapi paling tidak ini tahapannya tahapan awal mulai pencelaan terhadap khamar. Yang mana setelah ayat ini turun, orang sudah menjaga diri. Kan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sudah sejak dari awal di Madinah sudah, di waktu di Mekah pun sudah 5 waktu. Nah, tentu kalau misalnya dia mau sholat zuhur aja, nanti sholat zuhur jam 12, berarti dia harus jangan minum, nanti mabuk. Nah, susah. Jadi paling tidak dari 24 jam dengan ayat ini turun, mereka sudah mengurangi intensitas minum khamarnya. Karena nanti zuhur nanti mabuk loh. Jangan minum sekarang. Paling-paling mereka minum mungkin habis bangun tidur kali, tapi mereka juga susah minum, kan mereka beraktivitas, harus bekerja, harus ke pasar, harus ke tempat ladang, mungkin nggak mungkin juga mabuk. Maka makin sempitlah ruang mereka untuk minum. Menjelang waktu zuhur pasti mereka minum. Paling-paling kesempatan mereka minum yang agak lapang habis sholat isya. Habis itu mabuk-mabuklah sampai nanti bangun subuhnya lagi. Paling tidak ayat ini sudah mempersempit durasi mereka untuk minum khamar. Nah, ini yang disebut di dalam syariah kita hikmah di balik kebertahapan penerapan hukum. Nah, itu ada hikmahnya. Kenapa? Kebiasaan yang buruk bagi manusia, kalau ingin mengubahnya dari kebiasaan buruk itu nggak bisa sekejap. Hikmah yang bisa kita ambil pelajaran, jika ada seseorang mengalami kebiasaan yang buruk dan dia harus diselesaikan dari kebiasaan buruknya, itu harus memahami sunnatullahnya. Manusia itu berubah dari kebiasaan, sama kayak merokok. Mengubah sekaligus merokok itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau 2 pak sehari, 2 bungkus sehari kali 12 batang kali 2, 24 batang sehari misalnya, mau diubah jadi 0 nggak mungkin. Sunnatullah nggak terjadi kayak gitu, kecuali dia dihipnotis. Tapi dihipnotis sepanjang waktu mana mungkin, gitu kan? Gimana cara? Pasti harus diamalkan secara bertahap. Kurangi dari 2 bungkus menjadi mungkin 2 bungkus setengah, 1 bungkus setengah. Habis itu kurangi lagi, atau dibikin aktivitas dia. Kapan yang kira-kira dia paling banyak ngisap itu? Oh, pas lagi suntuk-suntuknya. Berarti kurangi penyebab suntuknya. Terus kapan lagi? Ya pokoknya kalau dia lagi sendiri pasti ngerokok. Berarti jangan biarkan dia sering sendiri. Pokoknya dicarilah suasananya supaya dipersempit durasi dia. Itu hikmahnya. Tapi ya sekarang ayat ini masih berlaku nggak kita amalkan? Oh, nggak lagi. Ayat pengharaman khamar sudah final menjelang Nabi wafat. Ayat itu turun. Ayat itu dimasukkan di dalam grup ayat surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuha. Hai orang yang beriman, bahwa khamar ini, judi, mengadu nasib, berhala, ini semua adalah haram, jauhi. Final, selesai, nggak ada lagi. Setelah itu Nabi wafat, udah nggak lama setelah ayat itu turun Nabi wafat. Termasuk hukum-hukum yang paling terakhir difinalkan keharamannya selain khamar adalah riba. Riba juga paling terakhir juga itu. Jadi ayat ini kita ambil pelajarannya, hikmahnya saja. Praktek hukumnya sudah ditimpa oleh ayat yang di surat Al-Maidah pengharaman khamar. Kelar, nggak ada ampun untuk masalah mabuk ini. Nggak ada ampun, sudah final. Nggak ada toleransi lagi untuk itu. Ya, artinya kalau ada orang mau mabuk karena minuman atau mabuk karena sesuatu yang obat pun, otomatis dia nggak boleh juga sholat. Oh, dia nggak mabuk karena minuman, Pak Ustadz. Dia karena ya pengaruh obat. Ya, pengaruh obat juga nggak boleh dia sholat. Seperti pengaruh obat seperti apa? Karena ada obat-obat itu terkadang karena tingkat penyakit seseorang dikasih morfin, ya kan? Hilang dia, entah meracau dia kan. Tak boleh juga dia sholat. Tunggu dalam kondisi yang dia sadar gitu.
Sadarnya artinya ukurannya apa? Sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jadi nggak meracau dia, nggak kayak orang ngigo dia. Apa kau ngomong apa tadi? Hah? Aku ngomong apa tadi? Nah, kalau kayak gitu berarti dia belum stabil ya. Walaupun bukan karena minum khamar, mabuk sendiri pun, ya, bukan karena pengaruh minuman khamar, tapi karena obat, itu juga tidak sah. Oh, kalau orang sholat dihipnotis boleh nggak? Nggak sah juga. Dihipnotis dia, sini kau gak pernah sholat, sini kau, biar ku hipnotis kau ya. Terus dia sholat dalam keadaan dihipnotis misalnya, di setting psikologis ini dia, nggak sah juga. Dia masuk kategori orang yang tidak sadar apa yang sedang dia perbuat. Jadi berlaku hukum yang sama ya, tidak sah sholatnya berarti. Nah, baru kita masuk ke hukum detail selain masalah mabuk, yaitu yang tidak boleh sholat, yaitu termasuk orang junub. Junub adalah karena habis hubungan intim. Hubungan intim itu bahasa vulgarnya kan, kalau bahasa fikih itu susah kalau dijelaskan yang majas-majas, nanti harus yang clear. Apa itu yang dimaksud hubungan intim? Nah, gini ukurannya, jelaskan. Fikih itu harus jelas, tidak ada bahasa majas di fikih, bahasanya clear. Yang dimaksud junub adalah apabila kelamin laki-laki batas khitannya itu memasuki cincin vagina pasangannya, istrinya. Itu ukurannya. Biar jelas pengetahuannya, jangan nanti dikira ini tadi udah bercumbu-cumbu sama istri tapi nggak keluar mani, ini wajib maninya. Biar jelas ukurannya, ada hukum itu ada ukurannya. Laki-laki ada alat kelaminnya, masuk ke alat kelamin perempuan, cincin vaginanya melewati itu sebatas leher dari kepala alat kelamin laki-laki. Jelaskanlah itu. Ini mic nih ini. Inilah batasnya itu, bekas jahitan khitan tuh. Jadi nanti nggak ada yang salah paham lagi, supaya clear masalah hukum nih, supaya tahu dia kapan dia mandi wajib, kapan tidak. Itu walaupun tidak keluar maninya, walaupun tak keluar maninya, gini wajib mandi. Dua-duanya wajib mandi. Kalau cuma gini-gini doang, laki-lakinya keluar mani, perempuannya tidak, yang wajib mandi hanya laki-lakinya. Paham kan berarti kan? Jadi faktor junub itu ada dua, karena keluar mani atau karena alat kelamin berjumpa dengan ukuran tertentu tadi. Kalau enggak begitu maka tidak wajib mandi. Itu ukurannya. Ustaz, kalau bukan ke manusia dibikinnya wajib mandi enggak? Wajib mandi. Ke unta, ke ayam, dosa dia. Tapi wajib mandi, dosa tetapi mandi. Kalau bukan ke pasangannya Ustaz, wajib mandi, dosa besar dia. Kalau bukan ke alat kelamin tapi ke sesuatu yang jalan keluar yang lain, dosa dia. Kalau ke mulut Ustaz, enggak. Kan hukum itu harus jelas kan? Enggak wajib mandi, tapi kalau keluar mani wajib mandi. Jadi ukurannya gitu, keluar mani. Apa itu mani Ustaz? Mani itu ada juga ukurannya. Cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki itu ada 3 namanya. Air seni, air mazi, 4 lagi namanya ya. Air seni, air mazi, air mani, air madi. Dari 4 nama ini cuma 1 yang menyebabkan mandi. Air seni jelas itu pipis, cuma batal wudu aja. Air mazi ini dia bisa meleleh bukan karena faktor rangsangan seksual. Jadi netes warnanya bening, tidak ada rasa yang menyertainya, itu mazi. Kalau madi itu air yang keluar karena ngeden keluar kental juga, tapi nggak ada rasa gelinya, nggak wajib mandi juga. Itu bukan mani.
Yang mani cuma ciri khasnya harus disertai rasa lazzah, bahasa Arabnya. Lazzah itu ya laki-laki udah ngerti lah. Kalau nggak ada lazzahnya, maka orang yang mimpi basah, kalaupun dia lupa sudah mimpinya, tapi fakta terakhirnya aromanya. Kalau dia lihat ada aromanya, aroma itu, maka faktanya dia keluar mani. Dah. Mani bagi laki-laki dan bagi perempuan. Untuk sejauh ini mani laki-laki yang aku tahu, mani perempuan aku nggak tahu. Nggak pernah guruku menjelaskan itu. Nggak tahu aku dapat dari mana ilmunya. Tapi kalau dalam belajar fikih, mani itu ada bagi perempuan. Kalau dia pun keluar mani, wajib mandi juga. Walaupun bukan karena hubungan intim. Nah, tapi ada dalam ngaji kitab kita fikih, mani laki dan perempuan. Bagi laki-laki kita tahu, perempuan aku nggak tahu. Kapan dia keluarnya, bagaimana dia merasakannya, tinggal tanya perempuan. Seharusnya dalam ngaji fikih perempuan itu guru ustazahnya harus tahu, supaya bisa dia menjelaskan ke kaum muslimat. Nah, tapi kalau laki-laki itulah penjelasannya, gitu ya. Jadi junub itu satu karena faktor keluar mani, kedua karena hubungan badan walaupun tidak keluar mani. Kalau keluar mani, memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan, keluar mani, ya udah, dua-duanya udah jelas dianggap junub, dah selesai. Junub yang ketiga adalah juga dianggap junub perempuan perempuan haid nih, haid darahnya udah selesai, darahnya sudah selesai, dah nggak ada bercak darah lagi, tapi belum mandi wajib. Nah, posisi itu juga disebut junub dia. Jadi nanti hukumnya nanti termasuk haid dan junub dibedakan. Kalau haid itu berarti proses durasi di mana darah masih keluar. Nah, keluar darah, berhenti sebentar, nanti 3 jam lagi ada lagi fakta darah keluar, besok pagi oh kelihatan ada darah lagi. Itu disebut dia masa haid. Masa haid. Tapi setelah darah nggak ada, darah nggak ada. Nah, fakta haid selesai namanya. Tapi dia belum sah sholat. Karena apa? Dia masih disebut kategori junub. Apa hukum yang berakibat dari junub ini dan haid? Oh iya, hukumnya berarti kehilangan hadas. Hadas itu dikelompokkan secara bergeser, hadas kecil, hadas besar. Tapi kalau misalnya mau diuraikan juga, besar kecilnya itu tergantung berapa poin yang diharamkan pada saat hadas. Kalau hanya hadas kecil, biasanya batal wudhu. Poin yang nggak boleh dilakukannya, pertama dia nggak boleh sholat. Kalau dia lagi di Masjidil Haram, dia nggak boleh tawaf. Dalam keadaan tidak berwudhu nih, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, tak boleh pegang buku Quran Tuhan. Buku Al-Quran itu mushaf namanya, nggak boleh dipegangnya, nggak boleh dipegangnya, disentuhnya nggak boleh, dilihatnya aja. Tapi dibacanya boleh. Dibacanya dia lihat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, boleh. Tapi dipegangnya enggak. Itu bagi orang yang batal wudu. Itu Al-Qur'an tuh, enggak ada wudu dia, enggak boleh dipegangnya, udah itu aja. Tapi kalau dibukakan ke dia kau baca katanya, boleh dibacanya. Itu orang yang batal enggak ada wudunya. Wudu dulu baru boleh kau baca Quran, wudu dulu baru boleh kau sholat, wudu dulu baru kau tawaf. Itu namanya hadas kecil. Hadas berikutnya junub nih. Nah, junub ini bertambah item yang dilarang. Yang 3 item tadi udah terlarang pasti. Dia keluar mani mimpi basah, belum mandi. Dia selain tidak boleh pegang Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf kalau di masjid. Tambah lagi
membaca teksnya pun dia nggak boleh. Seperti mengucapkan begini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Dia belum mandi wajib, haram, nggak boleh. Tapi kalau cuma lihat doang, tengoknya, nggak diucapkannya, ibaratnya baca dalam hati gitu, ini nggak ada masalah. Tapi kalau diucapkannya itu ayat Al-Quran, haram. Dia belum mandi wajib. Itu bagi orang junub. Junub yang ini berlaku bagi perempuan yang sudah selesai haid tapi belum mandi wajib, sama junubnya hukum. Jadi nggak boleh apa tadi? Membaca, junub dia. Yang kategori yang dilarang yang ini junub, nggak boleh dia membaca. Ini tambahnya, nggak boleh mengucapkan, baca Al-Fatihah katanya. Itu kan Quran kan? Berarti dia baca, nggak boleh. Kau mandi wajib dulu baru kau baca Al-Fatihah. Kalau berzikir boleh. Terus apa lagi yang dilarang dalam keadaan junub? Nggak boleh dia berada di masjid nih. Nggak boleh dia berada di masjid. Kau mandi wajib dulu baru kau boleh ke masjid. Tapi kalau dia mimpi basah di masjid, keluar mandi dia, valid mandi, waduh. Kalau sekedar mau lewat keluar boleh, ya kan? Atau karena dia mimpi di sana, nggak ada akses keluar di sana, harus lewat sini, boleh. Namanya melewat saja, silakan. Apa ukurannya masjid? Ukuran masjid itu ada pintunya. Lewat pintu itulah masuklah di masjid. Di luar pintu berarti bukan masjid. Kan semua hukum itu ada ukurannya. Dah. Berarti 2 tambahannya bagi yang junub. Nah, adalah boleh nggak dia puasa? Boleh. Orang junub boleh puasa, boleh. Nggak masalah. Dia sahur belum mandi wajib, silakan lanjut puasa. Nanti udah azan subuh baru dia mandi, boleh. Nggak ada masalah, sah puasa. Boleh nggak orang junub melakukan hubungan badan lagi? Boleh. Dia belum mandi wajib, mau senggama lagi pasangannya, boleh. Nggak ada masalah. Nah, baru yang ketiga, yang paling banyak larangannya adalah perempuan haid dan nifas. Ini lebih banyak larangannya. Tadi udah berapa larangan untuk hadas kecil? Ada 3. Tambah junub, tambah 2 jadi 5. Nah, ini yang untuk orang haid dan nifas, tambah 2 lagi nggak boleh. Nggak boleh senggama, nggak boleh puasa. Itu pula kalau perempuan haid dan nifas. Hanya itu terjadi buat perempuan, tak terjadi bagi laki-laki itu. Perempuan nggak boleh puasa dalam keadaan haid dan nifas. Perempuan tidak boleh bersenggama pada saat haid dan nifas. Haram. Itu. Jadi makanya posisi haid dan nifas itu paling banyak larangannya ketimbang junub. Kalau hanya sekedar junub, hanya larangannya 5. Ya, membaca, tambah yang dari yang 3 tadi, baca Quran sama berada di masjid atau iktikaf. Tapi kalau perempuan haid tambah 2 lagi, nggak boleh puasa, nggak boleh bersenggama, haram. Nah, itu junub tadi. Wajib mandi. Makanya dalam ayat hatta taghtasilu. Jadi mengangkat hadas besar ni junub selesainya dengan mandi. Mandinya harus niat mandi wajib karena kepatuhan kepada Allah mengangkat hadas besar. Kalau enggak niat dia, itulah bedanya ibadah. Ini harus niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu sangat menentukan. Apa gunanya niat dalam mandi wajib? Supaya membedakan dia mandi ini karena karena ibadah atau bukan. Karena niat itu menyebabkan membedakan amal ibadah dari amal hanya sekedar adah. Membedakan adah dari ibadah. Orang setiap hari mandi biasa, rutinnya dia mandi. Cuma mandi wajib harus diniatkan mandi wajib supaya menjadi ibadah. Kalau enggak, jadi enggak ada maksudnya. Itu ya. Bagaimana ukurannya mandi wajib itu selesai? Haruskah harus dikeramas dulu pakai sabun semua? Enggak, pokoknya basah seluruh tubuh dia.
Siramnya entah pakai gayung, entah pakai shower, pokoknya dibasahnya, digerakkannya semua biar kena air ke seluruh tubuh dia. Pada saat sudah kena air semua, maka tunailah kewajiban mandi wajib dia setelah niat dia itu. Jadi enggak harus misalnya dihitung mandi wajib itu selesai apakah keluar dari kamar mandi? Ya enggak lah. Tertunaikan tagihannya, yaitu apa? Membasahi seluruh tubuh. Ya. Kalau dengan air yang bersih. Air yang bersih. Maksudnya air yang bersih itu air mutlak. Kalau dia berendam di air sabun, enggak kena tuh, enggak lunas tuh. Jadi makanya tunaikanlah dulu wajibnya, yaitu menyampaikan air ke seluruh permukaan tubuhnya. Yang kira-kira saja, kira-kira sudah basah semua dirasanya, dan rambutnya kalau tebal ya di ininya, di sela-selanya, udah selesai mandi wajib dia. Dah, enggak harus pakai sabun, enggak sih. Siapa pula memang syaratnya pakai sabun? Enggak. Pokoknya udah basah semua, selesai. Dan silahkan lanjutkan mandi. Pokoknya mandi wajib udah selesai. Hadas basar dia sudah terangkat. Kembali dia suci secara hukum. Ingat, secara hukum. Secara hukumnya, gitu ya. Kemudian ayat ini membahas lanjutannya adalah kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau kalian sudah dari buang hajat, BAB atau BAK, atau kalian menyentuh perempuan tapi enggak ada air. Nah, di sini yang menarik nih. Kalau di sini ada teks kalian baru selesai hajat, itu berarti bukan hadas besar. Itu hadas kecil. Kalian sudah baru BAK atau BAB. Atau kalian, nah, jadi atau kalian menyentuh nisa. Nisanya ini maknanya perempuan. Nah, di sini baru panjang bahasan umat Islam nih. Umat Nabi Muhammad ini memaknai teks ini 4 pendapat. Silahkan menumpang kepada salah satu dari yang 4 itu boleh. Apa saja? Teksnya tadi kan atau kalian menyentuh perempuan. Uraiannya begini. Menyentuhnya apa maksudnya? Perempuan yang di situ siapa maksudnya? Semua pakar hukum umat Islam bersepakat yang dimaksud perempuan di sini perempuan yang halal dinikahinya, bukan perempuan yang haram dinikahinya. Yaitu perempuan yang halal dinikahinya ya termasuk istrinya lah. Makanya halal nikahnya istrinya. Jadi istri itu bukan mahram. Jadi mahram itu bahasa Arabnya, mahram itu bahasa Arab, yaitu perempuan yang haram dinikahi. Siapa perempuan yang haram dinikahi itu? Kalau saya nih, ibu saya, nenek saya, anak perempuan saya, adik atau kakak perempuan saya. Nah, ini mahram. Cucu perempuan saya, mahram saya. Itu enggak ada masalah itu. Tapi kalau sepupu saya, ya kan? Adik dari istri saya, itu kalau mertua saya mahram itu. Nah, mahram ini kalau disentuh batal wudu, termasuk istri itu. Istrinya disentuh kulitnya batal. Nah, yang dimaksud menyentuh itu, nah saya jelaskan pertama. Penjelasan mazhab Hanafi dulu saya jelasin. Mazhab Hanafi memaknai ayat ini lamastumun nisa itu majaz, kata dia. Teks majaz. Majaz itu enggak dimaknai secara harfiah, tapi apa? Yang dimaksud di situ adalah kontak kelamin. Seperti tadi, hubungan dua kelamin. Ini yang saya maksud kata mazhab Hanafi. Kalau enggak ini, maka enggak dimaksud ayat ini, kata dia. Itu yang paling longgar pendapatnya, bahwa yang dimaksud ayat menyentuh perempuan di sini adalah hubungan seksual. Pendapat Maliki, yang dimaksud menyentuh di sini memang menyentuh, tetapi harus ada syahwatnya.
Kalau tidak ada syahwatnya, maka tidak membatalkan toharoh. Itu mazhab Maliki. Yang dimaksud oleh mazhab Syafi'i, yang dimaksud alam ayat ini adalah benar-benar menyentuh dengan bersentuhan sengaja atau tidak sengaja, dengan telapak tangan atau bukan bersentuhan, maka batal wudu dengan syarat tidak ada penghalangnya. Kalau menyentuh bajunya tidak batal wudu. Kalau dia salaman pakai alas tidak batal wudu, kata mazhab Syafi'i. Kalau dia salaman tapi pakai nafsu tidak batal wudu, kata Syafi'i. Dipeluknya istrinya, dalam mukena istrinya enggak tersentuh kulitnya, tapi nafsu, batal menurut mazhab Maliki, tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Mau numpang yang mana terserah. Kita cuma numpang doang nih. Bagaimana dengan mazhab Hambali? Mazhab Hambali dipakainya dua-duanya, mazhab dikombine antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali mengatakan supaya batal wudu harus tanpa alas dan pakai syahwat. Kalau salaman doang tidak pakai syahwat, sentuhan, diciumnya istrinya mau pamit dulu, kis pipi kiri pipi kanan, tidak ada syahwat, ya, tidak batal wudu. Versi Hambali. Nah, udah 4 pendapat di situ. Inilah yang paling banyak pendapat terkait masalah satu teks ayat. Cuma dari kalimat aula mastumun nisa. Tuh, silahkan numpang. Kalau yang kita praktekkan di kebanyakan masyarakat Indonesia karena guru-gurunya kebanyakan bermazhab Syafi'i, itulah yang diamalkan. Suami istri batal wudu dong? Iya, karena istri itu bukan mahram. Nah, katanya istri itu mahram, Ustaz. Kalau nanti pergi ke haji kan butuh mahram karena istrinya. Itu administrasi namanya mahram. Itu bukan mahram dalam konteks itu harim seharusnya namanya. Harim itu artinya istri memang. Jadi orang yang memahami istri itu mahram, mahram itu biar tahu artinya. Istri itu artinya mahram itu artinya haram dinikahi, lawannya ajnabi atau ajnabiyah. Perempuan yang halal dinikahi disebut ajnabiyah. Ajnabi namanya, ajnabiyah. Jadi pakai istilahnya yang benar. Yang disebut muhrim atau mahram, orang Indonesia bilang muhrim, enggak muhrim katanya. Itu maksudnya perempuan yang haram dinikahi. Ustadz, istri saya, adiknya perempuan itu kan haram dinikahi. Itu haram sementara selama kau masih memperistri kakaknya. Dia masih halal lagi kalau istrimu ini meninggal dunia atau kau bercerai. Jadi halal kau nikah sama itu tetap disebut ajnabiyah. Ya. Ingat, ini masalah batal wudu. Batal wudu. Masing-masing pendapat itu ada argumennya. Dalam kitab-kitab fikih diurai. Mereka pakar-pakar hukum yang jago dalam hal berdalil, memahami istidlal. Jadi udah yang saya sampaikan ini produk hukumnya aja. Gunanya disampaikan seperti itu supaya orang silahkan numpang sama yang mana. Numpang maksudnya gimana Ustaz? Ya numpang pendapat. Berarti selama ini yang kita praktekkan yang mana Ustaz? Yang kebanyakan orang menurut mazhab gurunya. Biasanya murid itu menurut mazhab gurunya. Ya udah, dari kecil dia belajar kalau bersentuh kulit laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal wudu. Ya udah dia praktekannya. Setelah menikah pun dia jaga, ya aku udah wudu, jangan sentuh aku. Ya udah, enggak masalah. Oh tapi dia mau berubah sekarang, boleh nggak Ustaz? Boleh aja. Udah mulai sekarang kita kalau mau pamit mau kiss dulu, nggak wudu lagi ya. Ya udah terserah. Nggak ada yang mewajibkan bermazhab yang ini, nggak ada. Tapi tetap harus menumpang.
Gitu. Jangan bikin pendapat sendiri. Model kelima. Nah, itulah pendapatnya terkait masalah menyentuh perempuan ini. Bisa gua ganti Ustaz. Pas lagi di sini saya, ya udah hari ini saya bermazhab bermazhab mana coba ya? Karena mazhab Syafi'i ini enak juga. Ya kan, enaknya awak peluk-pelukan sama istri ada nafsu enggak batal wudu juga. Asal enggak kesentuh kulitnya. Enak juga mazhab Syafi'i itu sebenarnya. Kalau di mazhab Maliki udah batal tuh. Ya kan, ada sir dikit dia, batal dah. Gitu kan? Nah, yang paling enak numpangnya mazhab Hanafi lah, supaya dianggap batal harus kontak kelamin. Nah, itu. Jadi ya silahkan. Nah, orang yang pergi misalnya dalam kebutuhan, misalnya dia biasa loh Ustaz, dia orang ya namanya pejabat kan banyak relasi-relasi sama orang, tiba-tiba harus salaman sama ini, sebentar-bentar botol wudu. Ya salaman sebenarnya dengan lawan jenis itu kan haram juga secara hukum awalnya, gitu kan? Ya cuma masalah batal wudu atau tidak batal wudunya itu faktor lain kan gitu. Itu bab lain. Artinya menyentuh bersalaman itu ya batal wudu, haram, tapi apakah nanti batal wudu itu faktor lain. Kalau dia bermazhab Syafi'i ya batal wudu. Kalau dia enggak ada syahwat ya enggak batal wudu kalau menurut mazhab Maliki misalnya. Silakan. Biasanya kalau orang pergi umroh ya udah kita bermazhab ini ya, bermazhab Hambali. Ya boleh silakan. Bermazhab Hambali berarti supaya dinyatakan batal wudu harus ada syahwah dan bersentuhan kulit langsung. Cuma kalau digandeng tangannya cuma baju dengan baju ya enggak ada syahwah juga, enggak ada masalah. Kemudian kita waktu 4 menit lagi, tinggal satu bahasan lagi dalam ayat ini tentang tayamum. Tayamum ini tidak digampang-gampangin. Kalau masih lagi ada air harus ada air. Kecuali bahaya kulit dia habis kena luka bakar dan lain itu maka bertayamumlah. Atau memang enggak ada air sama sekali. Ada air tapi ya air kemasan. Pakai air kemasan enggak apa-apa. Ada air tapi itu bekas-bekas tetesan dari AC itu ditampung cukup segelas, pakailah itu buat wudu. Enggak buru-buru orang tayamum itu. Tayamum itu ada diperketat, tayamum itu enggak digampangin. Nah, tapi tayamum versi mazhab Syafi'i ini yang saya jelaskan. Versi Syafi'i itu tanah. Itu mazhab Syafi'inya. Jadi kalau tayamum pakai meja, tembok itu enggak versi Syafi'i itu. Itu versi Maliki itu. Ya. Jok mobil, apa saja benda itu mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab saya tanah, kalau enggak pakai tanah enggak. Jadi tanah, siapkan tanah. Makanya ada sekarang masjid syariah, rumah sakit syariah. Disiapkan orang tuh situ papan berisi tanah buat pasien-pasien kalau perlu tayamum. Tapi kita bilang begini, kalau masih bisa orang itu diwuduin, dia nggak bisa menggerakkan, diwuduin dia itu tetap harus diwudukan, bukan tayamum. Paham maksudnya kan? Dia nggak bisa wudu, tapi kalau diwuduin bisa, ya diwuduin dia. Gitu. Jangan buru-buru tayamum. Ada yang mau tanyakan? 2 menit lagi nih. 2 menit lagi. Ya. Pertanyaan Bapak, tayamum itu sepergelangan tangan atau sampai siku? Mazhab Syafi'i sampai siku. Selain mazhab Syafi'i sampai pergelangan saja. Kalau kita lihat ada orang bertayamum hanya sampai sepergelangan tangan, enggak usah direcokin. Enggak. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang sampai siku. Kok bisa ayatnya enggak ada bilang sampai siku? Imam Syafi'i menarik praktek tayamum ke ayat tentang wudu. Jadi itu ijtihad. Itu hasil pemahaman kepakaran mereka. Tapi kalau kita lihat ada orang bertayamum diusapnya mukanya terus tepuknya lagi tanah itu diusapnya tangannya sekali-sekali saja cukup, enggak ada ketiga kali, enggak ada perlu. Udah dia disebut tayamum. Jadi tayamum ini sebenarnya lebih kepada pantomim saja. Tayamum itu itu kan artinya air. Jadi menganggap rada-rada kayak ada air gitu, padahal enggak ada air. Nah, itu makanya dibikin gerakannya kayak gitu. Jadi kayak pantomim aja. Nah, tapi harus ada medianya, ya. Paling tidak sya'iran thayyiban. Nah, sya'iran thayyiban itu mazhab Syafi'i memang itu tanah
Pasir nggak bisa katanya, tanah katanya. Kalau mazhab Maliki lebih ringan, yang banyak dipraktekkan mazhab Maliki ini yaitu apa? Apa sajalah, tembok juga, jok mobil terserah, nggak ada debunya di situ. Kau nggak lihat kasat mata aja, tapi pasti ada debunya itu. Nah, makanya lebih kepada peragaan saja sebenarnya. Listibahati sholah. Ingat, tayamum itu tidak sah baru setelah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu dia tayamum nggak sah. Masuk waktu dulu baru tayamum. Nanti untuk sholat berikutnya belum batal nih, nggak wajib tayamum lagi. Jadi nggak ada dipakai untuk kayak sholat. Kalau wudhu dari sebelum maghrib udah wudhu, sekarang belum batal wudhu, ini mau sholat isya masih ada wudhu, nggak batal, nggak perlu wudhu. Tapi tayamum ya tayamum lagi. Itulah kelemahannya tayamum. Dan tayamum itu bukan toharoh. Tayamum bukan toharoh. Itu namanya listibahati sholah. Sekedar buat formalitas dia bisa sholat, bukan toharoh dia. Artinya kalau ada orang mandi kena junub untuk sholat boleh tayamum saja boleh, tapi nanti wajib mandi nggak? Wajib mandi. Kalau udah ketemu air, udah tuntas dengan tayamum tadi, dia wajib mandi karena tayamum bukan toharoh. Dah, itu aja penjelasan kita pengajian hari ini, satu ayat masalah-masalah hukum ibadah terkait masalah toharoh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.